Selamat pagi semua, perkenalkan saya Imade Dwi Dharma Putra dari kelas IT 301. Kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan materi dari sesi 1 sampai sesi 7 pendidikan agama. Adapun yang akan kita bahas kali ini yaitu prinsip keagamaan, filsafat ketuhanan, prinsip agama, konsep kemanusiaan dari berbagai kitab suci, kerukunan antara umat beragama, konsep besar sumber-sumber hukum agama, serta ilmu pengetahuan dan teknologi perspektif agama. Yaitu yang pertama ada prinsip kaidah keagamaan, yaitu agama memiliki prinsip kaidah yang berbeda-beda dan tidak semua agama memiliki persamaan prinsip. Beberapa agama memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Sayangnya banyak orang yang tidak mengenal prinsip kaidah agama yang mereka yakini, yang dapat berdampak pada kestabilan iman mereka kita. Prinsip kaidah agama mencakup filsafat, ajaran, serta fungsi dan cara menjalani hidup berdasarkan agama. Maka ini diharapkan menjadi sumber pembelajaran dan pengetahuan umum yang membuat perkuat keimanan terhadap agama yang dianut. Yaitu ada fungsi filsafat pertama, masih pada sesi 1, yaitu studi filsafat membantu manusia dalam menangani pertanyaan mendasar tidak termasuk dalam domain ilmu khusus. Filsafat membantu dalam mendalami pertanyaan asasi manusia tentang realitas dan tanggung jawab. Ini dilakukan secara sistematis, menyediakan metode mutakhir untuk menangani masalah-masalah mendalam dan juga melalui studi historis filsafat. Berikutnya ada cara beragama, yaitu tradisional beragama berdasarkan tradisi nenek moyang, kuat dalam keyakinan, sulit menerima penerapan tapi sulit menerima pembaruan. Yang kedua ada formal, beragama berdasarkan formalitas masyarakat atau lingkungan, tidak kuat dalam beragama, mudah berubah seiring pergantian lingkungan. Yang ketiga rasional, yaitu beragama berdasarkan penggunaan rasio, berusaha memahami dan menghayati ajaran agama dengan pengetahuan dan pengamalan. Yang terakhir ada metode pendahulu, yaitu beragam berdasarkan penggunaan akal dan hati di bawah wahyu, memahami ajaran agama dengan mencari ilmu terlebih dahulu, kemudian mengamalkan dan menyebarkannya. Selanjutnya pada sesi 2 kita membahas tentang filsafat ketuhanan prinsip agama, yaitu fungsi agama dalam kehidupan. Yang pertama adalah memiliki peran krusial dalam kehidupan manusia. Selain menjadi sumber moral dan petunjuk kebenaran, agama justru menjadi sumber informasi tentang aspek metafisika, memberikan bimbingan rohani di saat suka dan duka, berfungsi sebagai pedoman hidup individu dan kelompok. Yang kedua ada prinsip kebebasan beragama. Prinsip kebebasan beragama atau berkeyakinan menjadi perlindungan individu untuk memilih agama atau keyakinannya. Sebagai hak asasi manusia, ini mencakup hak negatif dan positif. Sebagai hak negatif, artinya individu tidak dapat dipaksa oleh negara atau pihak lain untuk mengikuti agama tertentu, berpindah agama, atau bergabung dengan komunitas agama. Kebebasan ini juga mencakup hak dan untuk tidak dipaksa dalam menjalankan keyakinan atau agama tertentu. Yang materi terakhir yaitu ada sumber ajaran agama, tentu saja mengacu pada kaidah agama yang kita anut dan yakini secara pribadi, yang tentunya menimbulkan makna yang berbeda namun tetap pada prinsip demokrasi dan kebebasan beragama. Selanjutnya pada sesi 3 kita membahas hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia, yaitu hakikat menciptakan manusia adalah semata-mata hanya untuk beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Berahli ibadah yang dimaksud dengan menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu hubungan vertikal maupun hubungan manusia dengan sesamanya atau hubungan horizontal. Martabat manusia dalam beragama, seorang yang memiliki kecenderungan mendekat Tuhan Yang Maha Esa cenderung sadarkan kehadirannya. Sesi 4 kita membahas tentang konsep kemanusiaan dari berbagai kitab suci. Manusia memiliki martabat inheren yang menjadi dasar HAM, yaitu hak asasi manusia, tanpa perlu pembelaan teoritis. Penjelasan dimulai dengan definisi oleh Aristoteles, memperhatikan perbedaan dengan makhluk lain, termasuk kemampuan berpikir sebagai ciptaan Tuhan. Manusia memiliki martabat yang tinggi, ciptakan perbedaan kualitatif dengan makhluk lain. Konsep kemanusiaan dan martabat manusia ditetapkan dengan studi termasuk pandangan Hembing dan pragmatisme Seno. Humanisme terutama neo-humanisme juga diperkenalkan sebagai upaya meningkatkan martabat manusia. Eksplorasi ini dihubungkan dengan konstitusi Jerman dan Amerika Serikat, menyoroti peran martabat manusia dalam dasar HAM dan proses transformasi hukum konstitusional di Amerika Serikat. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi, Mahkamah Tinggi mengakui peran martabat manusia dalam menafsirkan hak-hak konstitusional. Sesi 4 juga membahas kemanusiaan adalah hukum. Kemanusiaan sebagai asas hukum dijelaskan sebagai jantung peraturan hukum, menjadi landasan bahas kelahiran peraturan hukum. Pengertian asas hukum diberikan oleh beberapa ahli seperti Satipto Raharjo, Belfort, dan
asas hukum diartikan sebagai pikiran dasar-dasar yang menjadi dasar bagi setiap sistem hukum, terutama dasar yang dijabarkan dari hukuman positif atau dasar-dasar umum dalam pembentukan hukum positif. Asas hukum memiliki perbedaan dengan aturan hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sementara aturan hukum konkret dan real. Asas hukum adalah ide atau konsep, sedangkan aturan hukum adalah penjabaran dari ide tersebut. Kemanusiaan sebagai asas hukum tidak memberikan rumusan preskriptif konkret atau spesifik, melainkan menjadikan dasar peraturan hukum yang mengatur hak asasi manusia. Kemanusiaan diartikan sebagai rumusan preskripsi abstrak yang menjadi dasar untuk hukum positif ditemukan di sebagian besar konstitusi setelah Perang Dunia Kedua. Sisi 4. Asas kemanusiaan sebagai hukum. Sebagai syarat kemanusiaan mengandung dalam pasal 6 ayat 1 huruf B UU nomor 12 tahun 2021 menyatakan bahwa preskripsi asas kemanusiaan dapat dibenarkan dan sejalan dengan pemikiran penulis. Asas kemanusiaan berdefinisi misalnya menekankan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta martabat harga negara. Prinsip tersebut dianggap benar karena kemanusiaan bikin keterkaitan erat dan hak asasi manusia. Kemanusiaan dijelaskan sebagai sikap universal yang melibatkan perlindungan dan perlakuan umum hakikat manusia yang bersifat manusiawi. HAM diartikan sebagai hak-hak melekat pada semua manusia tanpa diskriminasi. UU nomor 39 tahun menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM adalah prinsip mutlak menjadi tolak ukur dalam pembentukan hukum sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati dan dijunjung dan dilindungi oleh negara hukum dan pemerintah. Sisi 5 kita bahas tentang kerukunan antar umat beragama. Kerukunan umat beragama itu adalah keadaan hubungan antara umat beragama. Landasannya adalah toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama. Diharapkan adanya kerjasama dengan masyarakat dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dua, pemeliharaan kerukunan umat beragama kita bisa melakukan pemeliharaan kerukunan melakukan usaha bersama umat beragama dan pemerintah, upaya mencakup pelayanan pengaturan pemberdayaan umat beragama. Materi ke-6 ada konsep dasar sumber-sumber hukum agama. Hukum merupakan suatu peraturan yang berisi aturan-aturan baik berupa perintah maupun larangan dengan kekuatan yang dapat memberikan sanksi tegas dan nyata ketika dilanggar. Sumber hukum menjadi pedoman untuk mengetahui aturan-aturan tersebut. Dalam agama Islam, sumber hukum mencakup Al-Quran dan berbagai kitab suci serta hadis. Agama Kristen Katolik mengambil sumber hukum dari kitab Injil atau Bible. Agama Kristen Protestan merujuk pada Alkitab mirip dengan Kristen Katolik. Sumber hukum agama Hindu terbagi menjadi kelompok kitab Smriti dan kitab Smriti, termasuk Weda, Bhagavad Gita, Upanishad dan kitab-kitab lainnya yang mencakup berbagai bidang ilmu. Agama Buddha memiliki Tripitaka sebagai sumber hukum yang bersih sabda dan ajaran Sang Buddha utama. Sesi terakhir sesi 7 yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi perspektif agama. Pada masa klasik, Islam telah unggul dan menjadi pelopor pada berbagai bidang sains dan teknologi. Namun dalam beberapa dasar terakhir abad ke-20, kemajuan sains dan teknologi telah menempatkan negara-negara mayoritas penduduk muslim di posisi yang lebih rendah. Persisi terhadap terminologi keamanan seperti jihad, ilmu takwa, ilmu sahil dan iman perlu diartikan secara luas, tidak hanya sebagai terminologi beda dalam arti sempit. Dikotomi ini telah menjauhkan masalah dari kemajuan sains dan teknologi. Oleh karena itu penting untuk menerjemahkan terminologi seperti amal salih dan ihsan dalam karya sains dan teknologi, bukan hanya kewajiban dalam arti yang terbatas. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.